Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya adik-adik. Untuk yang perdana ini di Sinkronus 1 kita ketemu dalam materi agenda 3 ya. Benar sekali ini angkatan keempat, kelompok 3 ya adik-adik. Senang sekali rasanya hari ini bisa bertemu dengan adik-adik sekalian. Di kelompok 3 ini kita ada 10 orang ya untuk membahas agenda 3 tentang agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja adik-adik tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang katanya maka tak cinta. Tak cinta maka tak rindu. Perkenalkan, nama saya Rasdiana. Saat ini Widya Iswara ahli pertama pada BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Pangkat masih 3D dan dilihat dari umur tentu saja sudah tidak muda lagi ya. Jelita, jelang 50 tahun tentu saja adik-adik. Alamat saya ada di Ahana Sution nomor G18 Andonohu Kota Kendari. Office BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Hairil Anwar, nomor 8 Apuatu, Kota Kendari. Kontak personnya seperti ada yang tertera di layar ya, dan emailnya ada tertera di layar. Seperti itu ya adik-adik. Baik, silahkan adik-adik memperkenalkan diri juga. Silahkan raise hand, silahkan Bu Eliezer. Baik, Bu Eliezer ini dari Badan Kesbang Pol Prop Sultra. Terima kasih Bu Eliezer. Silahkan Bu Sri Wahyuni. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni ya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Almunsi Jufrian, silahkan. Baik, terima kasih Pak Almunsi ya dari BPSDM. Wah, ternyata satu unit kita ya Pak Almunsi. Terima kasih. Silahkan Ibu Hermina perkenalan diri. Baik, terima kasih Bu Hermina dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekalian, sebelum kita masuki nih struktur materi agenda, saya ingin adik-adik raise hand aja ya, bagaimana pendapatnya, bagaimana adik-adik menginternalisasi agenda 3 kurang lebih 3 bulan ini ya di tempat kerjanya. Tentu saja adik-adik sudah membaca, mempelajari, membuka MOOC ya di LMS. Nah, saya ingin mendengarkan hari ini bagaimana internalisasi yang adik-adik sudah lakukan tentang materi agenda 3. Siapa yang raise hand? Oh, Ibu Eliezer. Silakan Bu Eliezer. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Eliezer melihat dari manajemen ASN-nya bahwa di lingkungan kerja Bu Eliezer sepertinya sistem merit itu benar-benar sudah berjalan dengan baik ya. Baik, terima kasih Bu Eliezer. Mungkin ada yang mau menyampaikan perspektif dari segi smart ASN? Wah, Pak Almunsi Jufrian. Silakan Pak Almunsi. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih. Mari kita silakan memberikan reaction, memberikan love, memberikan likes untuk komentar dua orang rekan kita ya, Bu Eliezer dan Pak Almunsi. Pak Almunsi melihat dari segi smart ASN, bagaimana berdigitalisasi yang baik, bagaimana menerapkan budaya digitalisasi, seperti itu ya. Terima kasih adik-adik yang sudah memberikan pendapatnya. Kemudian manajemen ASN, apa sebenarnya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam hari ini ya adik-adik ya. Peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran hak dan kewajiban kode etik ASN, konsep sistem merit seperti yang disampaikan teman kita tadi ya dalam pengelolaan ASN. Ini tentang manajemen ASN-nya. Adik-adik sekalian, dasar hukum manajemen ASN apa saja sih? Yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya tentang ASN. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Kemudian yang ketiga Peraturan PNS Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kerja PNS. Kemudian yang kelima adalah Permen PAN RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta. Jadi inilah semua dasar hukum manajemen ASN. Bagaimana ini adik-adik ketika reformasi manajemen ASN?
Tentu saja dulu sebelum ada undang-undang ASN, tentu saja ketika ya penetapan kebutuhan mungkin rumit, membutuhkan waktu lama. Nah, sekarang setelah ada undang-undang ASN, reformasi manajemen ASN terus-menerus dilakukan, sudah ada analisis jabatan, analisis beban kerja dengan reformasi tentu saja ya. Kemudian dulu mungkin ya tidak transparan, membutuhkan waktu dan biaya yang besar ya ketika mau pengadaan ya. Ketika pengadaan CASN itu sudah melalui CAT, sudah melalui sistem registrasi online, seleksinya CAT, transparansi ditampilkan di media sosial. Pengembangannya gimana? Nah, kalau dulu ya sebelum ada undang-undang ASN tentu saja mutasi dan promosi tidak berdasarkan pada kompetensi. Rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi, berdasarkan apa saja, berdasarkan dengan kedekatan, kepentingan, seperti itu ya. Sekarang gimana? Lebih transparansi, berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi seseorang ya. Kemudian open recruitment, siapa saja yang memenuhi syarat warga negara Indonesia ya bisa. Kemudian sekarang juga dalam hal pengembangan ASN itu berhak untuk didiklatkan. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana penilaian kerjanya? Ya, sekarang sasaran kinerja pegawai SKP itu kalau zaman dulu mungkin tidak objektif. Penilaian 90% ya. Kemudian sekarang SKP berdasarkan penilaian 360 derajat. Maaf ya, tadi penilaian 90 derajat. Dulu, sekarang 360 derajat. Memenuhi ekspektasi pimpinan. Seperti itu ya. Disiplin, dulu mungkin tidak tegas. Tidak melihat, mungkin melihat absensi dominan. Sekarang penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ya, apabila betul-betul melanggar. Kita sudah masuk pada Smart ASN. Seperti apa sebenarnya Smart ASN itu? Ada yang ingin memberikan pendapat? Silahkan raise hand. Silahkan Ibu Ningsih. Wah, terima kasih Ibu Ningsih ya. Hari ini ceria sekali. Apa yang Ibu Ningsih ketahui tentang Smart ASN? Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Ningsih ya. Jadi saya lihat adik-adik angkatan ini di kelompok 3 ini benar-benar sudah bisa menginternalisasi ya modul agenda 3 ini. Sudah bisa menjelaskan tentang manajemen ASN, kemudian sudah bisa menjelaskan tentang Smart ASN. Adik, apa tujuan pembelajaran kita ya pada Smart ASN? Tentu saja peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Kita sudah masuk poin pentingnya tentang Smart ASN ini. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skills. Yang kedua, digital culture. Kemudian yang ketiga, digital ethics. Dan yang keempat, digital safety. Sebelum kita masuk nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keempat pilar ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silahkan Ibu Irwanti. Terima kasih Ibu Irwanti ya, cantik sekali hari ini dengan lipstik merahnya. Wah, luar biasa. Wow, Ibu Irwanti mau melihat dari perspektif mana keempat pilar ini? Oh, digital skills. Wow, luar biasa. Terima kasih Ibu Irwanti atas pendapatnya. Ada lagi? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Di sini dijelaskan bahwa digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Skill itu seperti apa? Skill berarti kemampuan. Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIC serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, culture-nya gimana? Nah, ini culture-nya dilihat lagi dari segi kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Digital ethics-nya gimana adik-adik? Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety ini keamanannya gimana? Kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran
perlindungan data pribadi, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keempat pilar ini amat sangat penting ya, untuk kita ketahui sebagai seorang ASN. Bagaimana digital skills-nya, culture, etik, dan digital safety-nya. Terima kasih banyak ya atas semua atensi. Silahkan ya untuk memberikan reaction. Terima kasih untuk love-nya, terima kasih untuk likes-nya. Terima kasih adik-adik, hari ini kita sudah berada di pembelajaran sinkronus 1 untuk modul agenda 3. Tentu saja ya, adik-adik saya akan membagikan penugasan nantinya. Silahkan untuk mengerjakannya dan segera ya di-upload di LMS. Saya mohon maaf ya adik-adik apabila ada salah kata. Saya hanya manusia biasa, mohon dimaafkan. Saya undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.